Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para calon siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tenjolaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kembali lagi bersama Pak Irfan dalam acara pengenalan lingkungan sekolah. Nah, pada hari ini materi yang akan disampaikan yaitu wawasan Wiyata Mandala oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Tenjolaya, Ibu Budi Kartini SPD. Selamat pagi, Bu Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan calon siswa SMA Negeri 1 Tenjolaya dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, sehat semua dan tetap kompak dan semua bisa mengikuti semua kegiatan yang ada dalam pengenalan lingkungan sekolah ini. Baik, amin ya rabbal alamin. Bu Budi apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Pak Irfan juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi gini Bu, materi hari ini adalah wawasan Wiyata Mandala. Ya. Kalimat tersebut saya rasa asing bagi para siswa ya Bu ya. Jadi apa sih Bu wawasan Wiyata Mandala itu? Ya, di sini dikatakan wawasan Wiyata Mandala adalah sikap atau cara pandang kita terhadap lembaga pendidikan kita yang ada yang kita geluti ya sekarang ya di sini. Berarti sikap kita itu berarti harus ada rasa tanggung jawab, kemudian sikap menghargai terhadap lingkungan sekolah kita, itu diantaranya secara bahasa bakunya ya, mungkin itu. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu bagaimana sikap kita bertanggung jawab terhadap sekolah ini ya Bu ya, betul, baik untuk pembangunan kemajuan sekolah juga ya Bu ya. Sikap kita yang harus kita jalani atau laksanakan adalah salah satunya membawa nama baik sekolah ya, bukan membawa nama jelek sekolah. Jadi kalau misalnya kalian nih yang kelas 10 calon siswa SMA Negeri 1 Tenjolaya di sini ya diharapkan menambah bahwa nama baik sekolah kita, bukan mencemarkan nama sekolah. Nah, itu diantaranya. Jadi sikap yang baik itu satu, misalnya di dalam lingkungan masyarakat ya, tidak boleh adanya mencoret-coret dinding tembok, ada vandalisme. Di situ ditulis misalnya SMA Negeri 1 Tenjolaya. Nah, itu sudah merugikan nama baik sekolah kita. Nah, otomatis tercemarlah nama sekolah ya. Mungkin meningkatkan atau sikap kita bertanggung jawab ya dengan sesuai dengan belajar dengan fungsinya seorang tugas pelajar ya, diantaranya belajar yang baik, mengembangkan potensi yang dimiliki tiap-tiap masing-masing siswanya, mungkin itu diantaranya. Seperti itu ya Bu, kita harus bawa nama baik sekolah, nggak boleh misalkan vandalisme, tulis SMA Negeri 1 Tenjolaya di tembok pasar Jumat gitu. Itu nggak boleh itu. Nesta nih tangannya ini namanya jelek sama sekolah. Mungkin bentuk promosi sekolah tidak harus dengan pandang seperti itu kan. Bentuk yang lain juga banyak kegiatan. Misalnya anak yang tertib juga itu salah satu promosi ya sekolah kita. Misalnya contoh pakai baju yang rapi, pakai atribut yang rapi, itu juga menunjukkan adalah siswa yang baik mungkin ya diantaranya. Kemudian juga tidak pernah terlambat, kemudian masuk ke sekolah tepat waktu, tidak merokok di jalan misalnya, itu juga menunjukkan salah satu siswa yang baik dan itu juga promosi untuk sekolah kita diantaranya ya. Seperti itu ya. Jadi hal yang nggak boleh juga misalkan pakai seragam sekolah, ada logo Semanesta, terus ngerokok di pinggir jalan, itu sangat dilarang itu juga, ya Bu ya. Itu termasuk adalah hal yang merusak ya nama baik sekolah kita. Berarti di sini dikatakan siswa tersebut tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai sifat menghargai ya program-program sekolah diantaranya. Baik Ibu, terus tadi Wiyata Mandala itu kan bagian dari sekolah ya Bu ya. Jadi unsur apa saja sih Bu yang ada di Wiyata Mandala ini? Di unsur-unsur tentang Wiyata Mandala ini adalah dikatakan sekolah merupakan lembaga pendidikan ya, otomatis semuanya itu harus ada aturan-aturan yang berlaku di dalamnya karena dikatakan lembaga pendidikan. Kemudian selain lembaga pendidikan kita juga ada pemimpin di sini ya, dikatakan sebagai kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini yang menunjukkan adanya mempunyai kewenangan atau kebijakan yang berkaitan dengan program-program sekolah yang ada, mau di bidang akademik atau non akademiknya. Kemudian kita juga memiliki adanya guru-guru ya, misalnya di sini interaksi guru dengan siswanya dalam proses KBM.
kemudian guru juga atau sebagai wali kelas dengan orang tua siswa, interaksi yang ada sejauh mana misalnya siswa tersebut bisa menjalankan fungsinya sebagai pelajar. Nah, kalau si pelajar tugasnya ya belajar. Nah, kalau misalnya tidak belajar dikatakan bukan seorang pelajar yang baik ya. Kalau hanya sebatas duduk santai atau duduk manis tapi tidak menghasilkan sesuatu yang untuk menggali potensinya, nah itu dikatakan bukan seorang pelajar. Kemudian juga di sini semua dikatakan warga sekolah. Nah, warga sekolah itu bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tapi siswa juga. Dikatakan warga sekolah itu harus menjunjung tinggi ya nama baik sekolah kita. Kalau dikatakan menjunjung nama baik sekolah kita, berarti tidak boleh merusak yang sudah sudah dibesarkan ya nama baik sekolah kita ini, mau program di akademiknya atau non akademiknya. Nah, di sini juga kita juga sekolah juga berkaitan dengan masyarakat sekitar. Oh iya. Nah, dengan masyarakat sekitar juga kita juga harus istilahnya proaktif ya, diantaranya kita ada kerjasama dengan instansi luar, misalnya dari puskesmas, dari kepolisian. Nah, itu juga berkaitan dengan masyarakat sekitar. Kemudian menunjukkan kepada masyarakat kalau kita lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan yang memang mempunyai nilai-nilai yang baik lah di mata masyarakat, bukan untuk mencoreng di mata masyarakat. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi hubungan walaupun sekolah SMA Negeri 1 Tenjolaya pun juga berinteraksi dengan Kecamatan Tenjolaya, UPT, Puskesmas, terus Polsek Ciampea ya Bu. Betul, Si Tenjolaya belum tetap harus berinteraksi dengan berinteraksi dengan masyarakat juga ya. Gitu Bu. Jadi terus fungsi sekolah itu sendiri tuh apa Bu secara keseluruhannya ya. Sebetulnya kalau posisi dikatakan sekolah adalah merupakan lembaga formal ya, tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sini. Nah, di sini adalah proses yang mengembangkan antara iptek ya. Kita perlu nih kaitannya dengan iptek karena apalagi masa pandemi begini ya. Nah, belajar itu mungkin bagi siswa yang agak sedikit kesulitan biasanya memang merasa berpikir adanya perlu tatap muka misalnya ya, agak kesulitan karena tidak ada rasa gregetnya, tidak ada rasa ketertarikannya misalnya. Mungkin lebih enak mungkin lewat langsung gurunya yang menyampaikan. Tapi bagi siswa yang mungkin punya potensi yang lebih misalnya, maka dia mencari misalnya solusinya menggali kaitannya dengan iptek ini. Gimana caranya belajar lebih semangat lagi, dia baca di HP misalnya ya tentang soal-soal yang diberikan oleh guru. Kemudian guru memberikan link misalnya seperti penugasan lewat Google Form. Gimana caranya link itu supaya anak bisa masuk? Mungkin pakai ada siswa yang kreatif dan tidak kreatif ya. Nah, ini dituntut adanya pemahaman semuanya, maksudnya kaitan dengan iptek ini. Kemudian yang berkaitan dengan pandangan hidup kita atau kepribadian kita. Mungkin kalau misalnya siswa SMA itu sudah tidak dipertanyakan lagi ya masalah aturan ya berkepribadian. Di antaranya kita sudah belajar itu kan dari masa mungkin ada yang di TK, SD, SMP. Nah, itu sudah dengan aturan-aturan yang ada. Misal contoh nih, pakai seragam. Nah, seragam itu kan sudah ditentukan. Misalnya Senin, Selasa pakai putih abu, Rabu pakai batik, hari Kamis pakai baju pramuka. Kemudian juga hari Jumat pakai baju koko muslim. Nah, itu membentuk adanya suatu kepribadian kan di situ, berarti dia ada rasa tanggung jawab karakternya. Nah, kalau misalnya kepribadian yang memang dia karakternya tidak bagus, negatif, ya mungkin pakai baju aja dia sudah salah kostum ya. Nanti menunjukkan dia bukan sikap siswa yang baik ya di antaranya kepribadiannya. Nah, ini yang harus dirubah. Jangan merasa nanti begitu ditegur oleh guru dia tersinggung, tapi dia juga sudah menyalahi aturan yang ada ya, berarti keberadaan ini cukup jelek diantaranya. Kemudian juga kita membangun adanya hubungan manusia raga sekolah itu dengan lingkungan. Jadi kita kenal nih lingkungan sekolah kita, kenal dengan gurunya, kenal dengan kakak tingkatnya, kakak kelasnya ya, dengan teman seangkatan, kita saling kenal di situ. Jadi jangan merasa dunia ini dunia untuk sendiri, misalnya kita harus bisa bersosialisasi. Nah, sudah tahap SMA mungkin tidak seperti tahap SD, tahap SMP ya. Untuk menggalinya dia lebih harus percaya diri. Kalau sesuatu menunjukkan adanya kesulitan dalam belajar, jangan orang tua dibawa datang ke sekolah, malah orang tuanya yang datang menyampaikan kalau anaknya kesulitan dalam belajar, tapi
siswa ini percaya diri. Boleh misalnya curhat dengan wali kelasnya, kesulitannya di tingkat mana. Kemudian curhat dengan guru BP untuk menggali potensi-potensi ya di situ. Misalnya kalau zaman dulu kita mungkin sekolah ya Pak Irfan mungkin ya, BP itu atau BK sesuatu yang menakutkan. Alasannya kenapa? Anak-anak yang nakal digiring ke situ. Ternyata sekarang bukan anak yang nakal, anak yang punya potensi atau dia belum tahu potensinya, bisa ngobrol dengan guru BP atau guru BK sejauh mana sih potensi yang dia miliki. Nah itu kadang-kadang memang namanya potensi itu kan tidak selalu harus bisa di akademik ya, non akademik juga bisa. Nah mungkin kesalahan awal begini, kalau ada misalnya ada siswa yang tidak pintar di akademik dianggapnya bodoh, padahal tidak seperti itu. Dia mungkin lebih pandai di non akademiknya, contohnya mungkin di bidang olahraga, seni. Dulu mungkin masyarakat dulu ya, mungkin zaman saya mungkin ya orang tua menganggap kalau misalnya anaknya tidak bagus di akademik berarti dikatakan bodoh. Tapi sekarang orang tua sudah banyak memahami. Di antaranya apa? Anak yang non akademik aja pintar olahraga, dia sudah pintar. Kemudian dalam segi nilai sosialnya mungkin ya dia tolong menolong juga dianggapnya sudah pintar, atau segala yang berkaitan dengan spiritualnya, religiusnya itu termasuk juga suatu kepintaran juga. Tidak harus apa-apa harus di akademik ya. Jadi ini harus dipahami oleh calon siswa SMA Negeri 1 Tenjolaya, bisa membaca dirinya sendiri potensi yang ada, dia bagusnya di mana, akademik atau non akademiknya, mungkin itu diantaranya. Kemudian juga ada kaitannya dengan rasa bersyukur ya di sini lingkungan kita. Anak itu rada bersyukur diantaranya apa? Indera kita ini berjalan sesuai dengan fungsinya, misalnya mata bisa melihat, kemudian tangannya juga bisa memegang. Nah itu ada rasa bersyukur. Jadi ditanamkan anak itu rasa bersyukurnya lebih tuh di situ. Jadi dia merasa kalau misalnya anak yang di bawah, yang mohon maaf misalnya tidak normal ya, misalnya tidak bisa melihat, mungkin dia bisa membandingkan, oh ternyata kita punya nilai lebih di situ. Berarti kalau misalnya yang kurang aja punya nilai lebih, bagaimana yang memang begitu normalnya juga harus dipacu untuk punya nilai lebih. Kemudian juga dituntut untuk kemampuan berkarya. Nah, mungkin di sini kaitannya berkarya itu masing-masing siswa akan berbeda ya biasanya potensi-potensinya yang ada. Kalau misalnya udah SMA begini nih, tidak harus saya tadi sampaikan orang tua yang maju ke depan ya ibaratnya, tapi anaknya sendiri bisa nggak berkarya misalnya. Kalau misalnya dengan apalagi sekarang dengan ada mapel PKWU ya, kewirausahaan. Nah, di situ dituntut tuh misalnya kewirausahaannya seperti apa, misalnya membuat desain atau membuat hasil karya siswa itu mungkin berupa kriya atau boga. Nah itu nanti kaitannya juga dengan life skill-nya dia. Nah bisa juga misalnya punya potensi dia bisa bikin desain untuk membuat baju misalnya ya tanpa disengaja, atau membuat poster, atau membuat misalnya makanan yang selama dia inovasi misalnya. Itu adalah sebuah karya diantaranya. Apalagi kaitannya dengan ada mapel PKWU ini yang lebih punya potensi ya di situ untuk menggali kreativitas dari siswa semuanya gitu. Mungkin itu. Iya Bu, jadi fungsi BK Bu, orang dulu berpikir bahwa BP itu menjadi ruang yang menakutkan ya Bu. Betul, Biasanya masalah siswa ya, itu. baik yang tawuran, kelas ataupun mencuri. Namun sekarang pola pikir itu harus diubah ya Bu. Betul. Karena ruang BP itu sebagai tempat untuk menggali potensi. Ya betul diantaranya. Karena setiap kepala beda ya Bu. Ada dia memang jago di akademik, matematikanya betul. 10 detik selesai 10 soal. Ya betul. Karena kecepatan kejelasan orang beda-beda ya, nggak semua sama gitu ya. Mungkin cara belajarnya anak aja mungkin ada yang menyendiri, ada juga yang dengerin musik harus rame, ada juga yang mungkin apa ya istilahnya dengan cara diskusi dia cepat hafal ya, macam-macam sih gaya belajar anak ya biasanya. Di gaya belajar itu di curhat ya Bu. Ya, diantaranya digalinya lewat mungkin dari BP atau BK-nya ya konselingnya ini gitu. Karena kadang-kadang kita tidak menyadari nih kita kok suka pakai musik. Nah, diantaranya kok cepet hafal. Ada yang nggak hafal-hafal. Misalnya harus bagaimana ya caranya seperti itu. Jadi dengan adanya obrolan santai dengan guru BP-nya, kita tahu nih oh arahnya kita tuh kecerdasannya kemana, gaya belajarnya itu seperti apa. Mungkin ya itu diantaranya itu.
Oh, jadi gitu. Jadi kalau adik-adik bingung nih mau, aduh nih saya tuh kecerdasannya kemana? Ke Akademik akademika atau non atau ke akademik. non-akademik? Non-akademik juga bisa olahraga, mungkin kamu lemah di pelajaran berhitung, tapi kamu kalau main futsal selalu ngegolin, main basket selalu masuk ring, itu Nah, bisa di BK ya ya Bu ya, atau memang betul. di pelajaran seni menggambarnya bikin grafik tanpa penggaris Nah, kan mungkin ada ya Bu ya, anaknya seperti itu ya Bu betul ya. betul. Oh, berarti memang kecerdasannya di seni ya Iya Bu, seni betul. lukisnya bagus. Ada yang oh dia jago matematika tapi nggak bisa gambar Nah, ya awan. betul. Karena sekarang namanya pekerjaan, ternyata Iya, kalau zaman saya mungkin ya orang tua menuntut oh harus jadi insinyur dulu iya, tuh, ada dokter, jadi hukum. Ternyata sekarang udah bermain IT aja jadi YouTuber ya bisa itu betul, menghasilkan iya, uang asal kita mungkin iya, dituntut dengan kreatif. kreatif. Nah, itu yang diperlukan. Itu kalau kita memang nggak kreatif, mungkin ya kita nggak bisa apa-apa. Nah, Betul, menggalinya sejauh mana yang mungkin orang yang lebih mengerti ya, diantaranya BK iya. atau BP-nya itu BK diantaranya. dan BP. Tapi meskipun kecerdasannya lebih tinggi misalkan di akademik, namun juga harus bisa ya Bu ya di non akademik dan Ya betul, seni kalau untuk bisa menunjang. seimbang ya semuanya Nah, akademik dan non hmm, akademik. Tapi memang pada manusia rasanya manusia itu pasti ada kurangnya saja. kurangnya. Nah, sekarang ya kita lah gantilah potensi yang ada. Mungkin waktu di SD, SMP kita belum mengerti tentang ini, tapi begitu di SMA kita harus belajar di situ. Ya mungkin apa yang nanti disampaikan guru BP pas masuk Ya, kelas, mungkin kita menjadi banyak bertanya ya di antaranya betul. sejauh mana sih kita kan taunya itu lebihnya kita ya namanya Iya, orang kurangnya kita nggak tahu mungkin nah dengan adanya kita menggali potensinya kita tahu kurangnya mungkin jadi akhirnya selaras ya apa yang diinginkan gitu ada suatu kreativitas lah mungkin di situ akhirnya kita menemukan jati diri kita. Nah masa SMA adalah masa yang memang sebetulnya indah ya. indah sekali Wah, indah Bu. sekali pasti di semua kita menemukan sesuatu yang lain ya Ya, semuanya mungkin. Nah ini kadang-kadang nih nama SMA mungkin kita lebih nurut omongan teman iya, daripada omongan orang tua. Ya, iya, kita mungkin seperti itu dulu-dulu misalnya iya, lebih curhat kepada teman daripada orang tua. Padahal sebetulnya fungsinya keluarga itu adalah tempat eh, sesuatu yang menyenangkan nah, ya. Nah, kadang-kadang kita melihat nih kalau ditelepon sama orang tua nih, iya, misalnya ya habis maghrib, waktu harus sudah pulang, ternyata belum pulang. Nah itu menandakan malah teleponnya orang tua di reject ya, iya, ditolak cuma ibaratnya. Malah kalau teman malah disambut baik. Nah iya, itu ada sesuatu yang salah. iya, Padahal begitu sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. iya. Jadi ya ini suatu pemikiran yang salah ya ibaratnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi diharapkan orang tua begitu sayang sama anak ya disambutlah dengan baik ya itu diantaranya itu. Jadi harus juga komunikasi sama orang tua juga Iya ya Bu betul ya. betul Kalau komunikasi yang baik ya. Ya iya, misalnya pagi-pagi, misalnya habis mau berangkat, iya, minta doa, ucapkan salam, minta didoakan supaya selamat sampai sekolah. Kemudian pulang juga tidak kemana-mana kecuali ada tugas yang mendesak ya. iya, Kita lapor ke orang tua. Kemudian izin orang tua juga, pulang juga minta doakan dengan selamat. Itu menandakan siswa yang baik ya, itu baik. diantaranya. Ya seperti itu yang kita rasa peduli lah gitu. Jadi satu sisi kita juga tidak nanti ditanya sama wali kelas Nah, misalnya ya anaknya belum pulang. Nah ini menandakan memang kalau hal seperti udah lapor berarti menandakan siswa yang baik ada tanggung jawab lah di situ semuanya. jadi harus tanggung jawab ke orang tua sebagai bentuk masyarakat juga Iya ya Bu betul ya, betul betul. diajarkan di sekolah untuk tetap saling berbagi Ya kepada orang tua gitu. betul Orang tua juga dapat informasi, nggak betul. misalkan teleponan sama ibu cuman 20 detik, teleponan sama teman sampai 2 jam, 3 Nah jam. itu Aduh, sebetulnya untuk curhatnya jangan ke teman ya lebih baik ke orang tua. iya, Apapun orang yang terjadi orang tua itu mau salah mau benar tetap anak-anak namanya anak ya iya, akan selalu dilindungi ibaratnya. Tapi dilindungi. kalau ke teman belum tentu teman itu teman yang baik Iya, kadang-kadang malah bisa membocorkan. betul. Nah Teman punya itu, teman ya Bu nah ya. itu jadi belum tentulah rahasianya itu aman ya. Ini Iya, ada semacam salah salah konsep ya salah pada anak-anak sekarang konsep, lebih iya. paham sama temennya lebih care sama temennya daripada ke orang tua itu Wah, diantaranya ini satu sikap yang salah ya sebetulnya yang tidak ya salah, tidak iya. tidak ada tanggung jawabnya berarti ya. Karena kalau misalnya ngobrol sama teman, kalau curhat sama teman tuh sebenarnya malah saling adu nasib ya Bu ya. Hmm, Karena kan teman juga punya masalah kehidupannya sendiri. betul betul
misalkan betul. saya curhat ke teman, saya punya masalah, Iya teman saya juga betul. punya masalah, akhirnya kami bukannya cari solusi malah adu masalah, adu nasib namanya ya Bu. Diunasin. Betul, 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 Anak milenial betul. seperti itu ya Bu ya. Banyak orang tua kan masalah dengan orang tua, orang tua punya masalah berbeda kalau misalkan sama teman kan ya paling gitu-gitu juga ya Bu Iya ya. betul, betul, betul. Aduh, emang ya milenial seperti itu ya. Tapi tetap harus Zamannya orang sudah tua beda ya. beda ya Bu. Benar-benar zamannya beda. Nah, terus ini Bu, tadi kan kita udah jalan-jalan ke pulang lagi berarti ya Bu ya ke orang Nah, tua. Sekarang kita balik lagi ke sekolah. ya boleh, Jadi boleh. hal apa aja sih Bu yang seharusnya dibolehkan dan tidak dibolehkan seorang siswa itu Bu, di sekolah ini? Ini sesuai dengan aturan yang ada Iya. ya, namanya sekolah pasti punya aturan yang berbeda ya. Nah, aturan di Semanesa ini yang diperbolehkan gitu, misalnya ya semuanya aktif dalam pembelajaran itu harus ya melakukan tanggung jawab di situ. Kemudian juga dia harus mematuhi tata tertib itu harus. Kemudian juga menggali potensi juga harus. Nah itu. Nah di sini yang kaitannya dengan yang diperbolehkan. Dia harus mengikuti eskul misalnya. Oh Di iya sini betul. mungkin saya istilahnya menggulirkan ada 15 eskul ya yang sesuai Oh, dengan kapasitas potensi-potensi anak Semanesa tanpa disengaja saya menemukan banyak hal-hal ya tanpa ini anak Semanesa ternyata maju-maju di sini. Misalnya dalam bidang nulisnya, pramukranya, kemudian PMR ya, Pak Irfan sendiri ya, sebagai pembina PMR, iya, ternyata anak-anak PMR luar biasa ya luar biasa. aktifnya ya. Kemudian juga kaitannya dengan olahraga. Nah, anak ada yang mungkin tidak suka dengan kaitannya ke bidang yang pramuka. Nah, kita alihkan ke olahraga ya. Di sini Semanesa terkenal dengan futsalnya ya. Nanti oleh Pak Wahyu ya sebagai koordinator eskul akan menayangkan adanya eskul-eskul yang punya potensi di sini. Nah, ini olahraganya seperti futsal. Nah, Semesta ini sudah kemana-mana nih ikut lombanya ya tingkat kabupaten, tingkat kota. Nah ini sudah kemana-mana. Kemudian juga voli, basket. Kemudian kita mencoba untuk olahraga yang kaitannya dengan bela diri ya, di antara pencaksilat. Dan yang terbaru sekarang ini yang kaitannya dengan mungkin yang suka dengan tari ya, anak-anak kan yang potensi punya tari. Nah sekarang kita membuka juga. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat Amin, berlalu ya, amin, cepat ya sehat Rabbal semuanya. Alamin. Jadi kita bisa berkumpul lagi di sini. Semuanya dalam bidang-bidang eskulnya bergerak semuanya, potensinya kita kelihatan semua dan kita juga ikut buka. Nah itu mungkin yang diperbolehkan juga. Kemudian juga yang tidak diperbolehkan ya otomatis nih tidak boleh yang kaitannya dengan melanggar aturan tata tertib ya. Misalnya masuk jam 7 tapi jam 7.15 misalnya baru datang atau setengah 8. Dengan ditanya dengan alasannya misalnya tidak ada yang membangunkan. Berarti kesadaran dirinya tanggung jawabnya untuk bersekolah kan belum ada ya. Nah, apakah memang harus pakai alarm mungkin ya, mungkin seperti itu dirubahnya. Kemudian juga seorang siswa, seorang pelajar yang baik ya sebetulnya di sini dikatakan tidak diperbolehkan untuk merokok. Nah, merokok di pinggir jalan itu kan otomatis sudah membawa nama baik sekolah itu menjadi jelek ya. Nah, masyarakat akan melihat, oh ternyata dari SMA Negeri 1 Tenjolaya sudah jelek lah nama sekolah kita. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada kegiatan vandalisme. Kemudian isinya tidak diperbolehkan lagi yang sikap dengan kepribadian yang jelek ya, diantaranya tidak jujur, misalnya masa ulangan, mencontek. Kemudian misalnya mengambil barang orang lain temannya karena dia pengen seperti temannya punya HP yang bagus misalnya, gimana caranya meraihnya seperti itu. Nah itu mungkin yang tidak diperbolehkan ya ibaratnya. Kemudian juga ada tindakan kekerasan ya, bullying ya, misalnya dari senior kakak kelas kepada adik kelas dengan penekanan-penekanan misalnya entah di bidang fisik misalnya pemukulan atau pemerasan keuangan. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah itu juga merusak diantaranya nama baik sekolah kita. Ya mudah-mudahan sejauh ini memang ternyata anak semester baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Jadi masih bisa ditangani dengan baik itu saja. Mungkin juga yang kaitannya dengan tawuran juga tidak boleh ya, apalagi yang kaitan tawuran ya, nama baik sekolah udah tercemar. Mungkin resiko yang ditanggung oleh siswa yang ikut tawuran itu ya
keluar dari SMA Negeri 1 Tenjolaya, itu yang tidak dibolehkan. Mungkin itu ya Pak Irfan di antaranya ya. Tapi kalau zaman sekarang mah ini ya Bu, anak milenial mah buat apa tawuran ya Bu ya, nggak ada. Mungkin kalau anak yang berpikir baik ya, mau ngapain juga tawuran ya. Ibaratnya udah tawuran, bawa pisau misalnya segala macam ya mati konyol yang ada kan di antaranya seperti itu. Malah bukan membanggakan nama baik orang tua, malah bawa nama jelek ya, nama jelek dia sendiri, orang tua juga dipanggil, nama baik sekolah juga akhirnya tercemar. Kemudian resiko dia kalau misalnya masih hidup ibaratnya harus keluar di sekolah itu. Kadang-kadang mungkin anak sekarang tuh tidak berpikir ke arah ke depannya ya, hanya dipikir hanya emosinya sesaat. Nah, kalau ditanya misalnya dia kaitannya dengan saya berantem 1 lawan 1, saya yakin nggak ada yang berani ya, beraninya keroyokan. Nah itu jeleknya anak SMA, beraninya keroyokan. Kemudian juga tidak berani satu lawan 1, tapi resikonya ya seperti itu, apapun yang mau keroyokan lah 1 lawan 1, tetap aja dia harus dikeluarkan dari sekolah. Itu ada sanksi-sanksi ya yang harus tegas dari sekolah. Malah nggak ada kebaikan sama sekali ya Bu dari tawuran. Betul. Bisa disiasati misalkan kayak sekolah ini dengan sekolah B mau lawanan, daripada tawuran mending futsal. Mendingan begitu saja ya. Satu sisi juga misalnya olahraga kita juga badan kita jadi sehat. Kemudian juga di antaranya kalau misalnya adu kompetisi ya olahraga sekolah yang jadi kita tahu sejauh mana sih persiapan misalnya ada futsal dengan sekolah mana misalnya ya. Lemah atau kurangnya tuh di mana, lebihnya di mana, kita udah tahu. Begitu ketemu dengan sekolah berikutnya, sudah tahu trik-triknya, di antaranya itu. Ya Bu, jadi tidak perlu tawuran tapi udah futsalan aja gitu aja, mendingan begitu ya, kita menggali potensi yang ada tapi ada nilai plusnya di antaranya gitu, daripada tawuran juga nggak ada bagusnya juga ya. Malah masuk sejarah ya Bu ya, kalau misalkan futsal kan walaupun sekolah musuhan tapi futsalan bareng kan setidaknya ada persahabatan ya, bisa saling kenal malah ya Bu ya, ada persahabatan dan saling kenal yang ada, malah kita membangun silaturahmi yang baik ya. Jadi silaturahmi bukan hanya dengan warga satu sekolah, tapi membangun juga silaturahmi dengan sekolah yang lain, ada persahabatan lah itu semua. Yang sejauh ini memang kita sudah punya ya persahabatan dengan sekolah-sekolah yang ada sekitar di Tenjolaya ya, misalnya yang kaitannya dengan futsal. Nah biasanya tuh udah kerjasamanya nanti wakasiswanya minta izin atau misalnya pembina eskulnya, tapi juga itu juga harus diawasi oleh dua sekolah itu supaya tidak timbul ya namanya anak ya emosi sesaat, senggol dikit langsung emosi, langsung ada rame. Nah itu yang tidak diinginkan oleh kami semuanya, itu aja. Nah, jadi kalau misalkan mau ada acara apapun tinggal hubungi Ibu Budi. Tinggal ajukan saja ya, mudah-mudahan. Baiklah Bu Budi, terima kasih atas ilmunya. Jadi tadi wawasan Wiyata Mandala itu tanggung jawab seluruh warga sekolah ya Bu ya. Intinya nomor 1 memajukan nama sekolah dan menjaga nama baik sekolah. Betul. Kemudian boleh melakukan hal-hal yang memang tidak pantas. Ya betul. Gitu. Ya sekarang mah tinggal kita memajukan diri sendiri lah untuk belajar aja sejauh mana kita menggali potensi yang ada ya. Kalau memang kita tahu, misalnya yang tidak tahu menjadi tahu, itu lebih baiknya untuk banyak-banyak bertanya ya di antaranya itu. Nah sekarang kita jadi mungkin di antaranya anak-anak calon SMA Negeri 1 Tenjolaya ini diupayakan salah satunya yang menggali potensi lah masa-masa SMA. Dikatakan masa SMA kan masa-masa yang paling indah ya, tidak akan terulang lagi yaitu karena kalau udah lulus SMA mungkin ada siswa yang melanjutkan, ada juga yang tidak. Nah, yang melanjutkan alhamdulillah, bagi yang tidak juga tetap bersemangat untuk melanjutkan. Jangan punya rasa putus asa ya, namanya menggali ilmu kan tidak sebatas harus di lembaga pendidikan ya, teruslah menggali ilmu di mana-mana juga bisa. Terus semangat ya, semangat buat anak SMA Nesta memajukan siswanya ya. Oke, terima kasih banyak Bu Budi. Sama-sama. Saya akhiri bincang-bincang pada pagi hari ini ya Bu ya, mengenai Wiyata Mandala. Terima kasih Bu Budi telah hadir di podcast Manesta ini. Dan saya akhiri podcast Manesta dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.